warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar mengenai peristiwa perubahan fisika dan juga perubahan kimia ya. Nah, di sini sekarang kalian coba perhatikan dua gambar ini. Nah, gambar pertama adalah es yang mencair dan gambar yang kedua adalah kayu yang dibakar. Nah, menurut kalian, mengapa es yang mencair itu bisa dibekukan kembali, tetapi kayu yang sudah dibakar tidak bisa kembali seperti semula? Ada yang bisa jawab? Karena es hanya berubah bentuk kalau kayu yang dibakar berubah menjadi abu. Nah, bagus sekali jawabannya. Jadi, dua peristiwa itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan juga perubahan kimia, serta mengidentifikasi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menampilkan sebuah gambar Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh peristiwa berikut. Yang pertama ada besi berkarat, yang kedua ada telur yang digoreng, yang ketiga itu ada kertas yang dipotong. Nah, menurut kalian, apakah semua perubahan itu sama? Tidak, Bu. Nah, betul sekali. Nah, dalam ilmu IPA, perubahan yang terjadi pada suatu zat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, pada perubahan fisika sendiri, itu adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya, zat tersebut hanya mengalami perubahan bentuk, ukuran, atau wujudnya saja, tetapi sifat dasarnya masih tetap sama. Nah, contohnya itu dapat dilihat ada es yang mencair menjadi air. Nah, awalnya es itu akan berbentuk padat, nah kemudian berubah menjadi cair. Nah, meskipun bentuknya berubah, zat tersebut tetaplah air sehingga tidak terbentuk zat baru. Nah, contoh yang lain yaitu ada kertas dipotong-potong. Nah, ketika kertas itu dipotong menjadi beberapa bagian, zatnya masih tetap kertas, yang berubah hanya ukuran dan juga bentuknya saja. Nah, menurut kalian, apakah kertas yang dipotong itu bisa menghasilkan zat baru? Tidak. Nah, betul sekali. Karena itu namanya termasuk perubahan fisika. Nah, sekarang kita bahas jenis perubahan yang kedua, yaitu ada perubahan kimia.
Perubahan kimia sendiri yaitu adalah perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat sebelumnya. Nah, contohnya yaitu ada besi atau palu yang berkarat. Nah, ketika palu itu bereaksi dengan oksigen dan juga air di udara, besi itu akan berubah menjadi karat. Nah, karat memiliki sifat yang berbeda dari besi sehingga terbentuk zat baru. Nah, Ibu mau tanya di sini, jika telur yang sudah digoreng itu apakah bisa kembali menjadi telur mentah? Tidak, Bu. Tidak bisa, Ibu. Nah, betul sekali hal itu karena sudah terjadi perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Jadi, perbedaan utama antara perubahan fisika dan perubahan kimia adalah ada atau tidaknya zat baru yang terbentuk. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Nah, di sini ada perbedaan perubahan fisika dan juga kimia. Yang perubahan fisika tadi tidak terbentuk zat baru dan perubahan kimia tidak terbentuk perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari? Saya, Bu. Baik. Jadi perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nah, bagus sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu dapat menghasilkan zat baru dengan sifat yang sama. Nah, menurut kalian apa manfaat mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Kita dapat mengetahui bahwa perubahan fisika itu seperti apa dan perubahan kimia itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian untuk dikerjakan minggu depan ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.